di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai pengertian vektor. Dan sebelum masuk ke materi, untuk video kali ini, saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, kalian setelah mendengarkan pembahasan pada video kali ini, kalian akan dapat mencermati deskripsi konsep vektor dan skalar, dan kalian dapat menyajikan vektor secara geometris dan aljabar. Kalian sudah tidak sabar? Yuk, langsung saja kita mulai. Ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam pengertian vektor ini, yaitu yang pertama, pengertian vektor dan skalar. Yang kedua, penyajian vektor secara geometris. Yang ketiga, beberapa vektor khusus. Dan yang keempat, penyajian vektor secara aljabar. Jadi, di video kali ini kita akan bahas satu persatu dari keempat materi tersebut. Dan yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai pengertian vektor dan skalar. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja ke pembahasannya. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Pergeseran dari titik A ke titik B, kalian bisa tulis dengan vektor A, B. Dan pergeseran dari titik B ke titik C, kalian bisa tulis dengan vektor B, C. Dan yang terakhir, pergeseran dari titik A ke C, kalian bisa tulis dengan vektor A, C. Nah, di sini kalian perhatikan, pergeseran dari titik A ke titik C itu merupakan hasil dari pergeseran titik A ke B dan dilanjutkan lagi dari titik B ke titik C. Maka dapat dihasilkan pergeseran dari titik A ke titik C. Nah, sekarang kita akan menentukan jauh pergeseran dari masing-masing titik. Untuk yang pertama, jauh pergeseran dari titik A ke titik B. Nah, di sini kalian lihat, dari titik A ke titik B, di sini ada kotak 1, 2, 3, 4. Jadi dia 4 satuan ke kiri dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 satuan ke atas. Lanjut, jauh pergeseran dari titik B ke titik C. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 6 satuan ke kanan dan 1, 2, 3 dan 3 satuan ke atas. Dan yang terakhir yaitu jauh pergeseran dari titik A ke titik C. 1, 2. 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 8 satuan ke atas. Ingat, jadi dari gambar di samping ini kita dapat menentukan nilai dan arahnya. Nah, dari gambar yang sudah kita bahas ini, maka dapat disimpulkan bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan besaran vektor ini juga kalian dapatkan di pelajaran fisika, yaitu contohnya gaya, kecepatan, percepatan, berat, momen, dan tegangan. Dan besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja. Misalkan di sini contohnya yaitu temperatur, tekanan, massa, jarak, luas, panjang, volume, energi, dan kalori. Bagaimana? Apakah sudah jelas mengenai pengertian vektor dan skalar?
Jika sudah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu penyajian vektor secara geometris. Secara geometris, vektor dapat digambarkan sebagai sebuah garis berarah pada salah satu ujungnya. Dan panjang garis itu menyatakan besar atau panjang dari sebuah vektor tersebut. Misalkan, di sini vektor AB dia dapat digambarkan dengan sebuah garis seperti ini, yaitu garis berarah dari titik pangkal A ke titik ujung B. Titik A ini biasanya dia disebut dengan titik pangkal atau titik asal dari vektor AB. Dan titik B ini biasanya disebut dengan titik ujung dari vektor AB. Bagaimana? Mudah kan menyajikan vektor secara geometris? Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu beberapa vektor khusus. Yang pertama ada vektor 0. Vektor 0 yaitu vektor yang panjangnya 0 satuan dan arahnya tak tentu. Oleh sebab itu, vektor 0 biasanya dapat digambarkan atau dinotasikan dengan sebuah titik. Yang kedua, vektor satuan. Vektor satuan yaitu vektor yang panjangnya 1 satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Dan yang ketiga yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya titik asal koordinat yang biasanya disebut titik O atau titik 0,0 dan titik ujungnya ada di suatu titik tertentu. Jadi, dari ketiga vektor khusus ini, kita akan lebih memperdalam lagi mengenai vektor posisi. Nah, di sini kalian bisa lihat sebuah segitiga O, A, dan B. Untuk OA, itu kalian bisa tulis vektor OA. Dan vektor posisi dari titik A ini kalian bisa tulis dengan vektor A kecil. Untuk OB, kalian bisa tulis dengan vektor OB atau vektor posisi dari titik B, yaitu vektor B kecil. Nah, di sini kita akan menentukan vektor AB. Sebelumnya kita sudah membahas pergeseran A ke B, pergeseran B ke C, dan pergeseran A ke C. Nah, di sini untuk menentukan nilai dari vektor AB, jadi yang pertama kita lakukan yaitu pergeseran dari titik O ke titik A. Berarti kita tulis vektor OA ditambah pergeseran dari titik A ke titik B, atau kita bisa tulis dengan vektor AB sama dengan pergeseran dari titik O ke titik B, atau kita bisa tulis dengan vektor OB. Untuk vektor OA ini sudah diketahui yaitu dia sama dengan vektor posisi dari titik A, atau kalian bisa tulis vektor A kecil ditambah vektor AB sama dengan vektor OB, dia juga sama dengan vektor posisi titik B, atau kalian bisa tulis dengan vektor B kecil. Lanjut, vektor AB. Untuk vektor A kecil ini kalian pindah ruaskan dia ke kanan menjadi vektor B kecil dikurangi vektor A kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa vektor AB
sama dengan vektor B kecil dikurangi vektor A kecil, atau vektor posisi titik B dikurangi vektor posisi titik A. Bagaimana untuk vektor posisi? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan kalian tulis di bagian komentar. Jika tidak, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu penyajian vektor secara aljabar. Secara aljabar, vektor A kecil dapat dinyatakan dengan vektor kolom. Kata kunci di sini yaitu kolom. Nah, di mana kolom itu dia artinya menurun. Cara penulisannya, maka di sini untuk vektor A kecil itu dapat ditulis seperti ini. Atau jika dia bidangnya di ruang 3 atau dimensi 3, maka penulisannya seperti ini. Untuk yang kedua, dapat dinyatakan dengan vektor baris. Baris itu berarti dia menyamping. Maka di sini untuk vektor A kecil dapat dituliskan seperti ini. Dan untuk yang ketiga yaitu vektor basis, yang dimana di sini ada komponen-komponennya. Di sini ada I, J, dan jika dia berada di bidang ruang 3, maka dia I, C, dan K. Bagaimana? Mudah bukan untuk menyajikan sebuah vektor secara aljabar? Jika kalian masih bingung, yuk langsung saja kita ke contoh soal dan pembahasan. Untuk contoh soal yang nomor 1, di sini ada titik A, titik B, titik P, titik Q, dan titik M, dan titik N. Dan di sini ada ruas garis berarah. Soalnya yaitu tentukan jauh pergeseran dari vektor AB, vektor PQ, dan vektor MM. Nah, di sini kita terlebih dahulu melihat ruas garis berarah dari titik A ke titik B. Untuk jauh pergeserannya, ini kita hitung kotaknya, ini 1, 2. Jadi, vektor AB 2 satuan ke kanan dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 satuan ke atas. Dan untuk ruas garis berarah dari titik P ke titik Q, nah kita di sini lihat 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kiri, 4 satuan ke kiri, dan 1, 2, 3. 3 satuan ke bawah. Dan yang terakhir yaitu ruas garis berarah dari titik M ke titik N. Di sini perhatikan, dia berhimpit dengan garisnya. Nah, di sini perhatikan, karena dia berhimpit dengan garisnya, maka dia hanya memiliki 1, 2, 3, 4, yaitu 4 satuan ke kanan. Dan untuk ke atas atau ke bawahnya dia tidak ada. Maka di sini ditulis 0, 1. Bagaimana untuk contoh soal nomor 1? Apakah ada yang ditanyakan atau kalian kurang paham? Jika ada, maka kalian bisa tulis saja di bagian komentar. Dan jika tidak ada, maka kita lanjut saja ke contoh soal yang nomor 2. Untuk nomor 2, diketahui titik P 3,5 dan titik Q min 2,8. Nyatakan vektor-vektor berikut ini. Untuk yang A, jika dia dinyatakan ke vektor kolom, maka vektor P kecil sama dengan 3, min 5.
Dan jika vektor P kecil dinyatakan dengan vektor baris, maka dia berbentuk vektor P kecil sama dengan 3, min 5. Dan jika vektor P kecil dinyatakan dalam vektor basis, itu dia menjadi vektor P sama dengan 3 dikali vektor I dikurang 5 vektor C. Dan untuk yang B, yaitu vektor I kecil. Jika dinyatakan dalam vektor kolom, dia menjadi min 2,8. Dan jika vektor I kecil atau vektor posisi dari titik I dinyatakan dalam vektor baris, itu dia menjadi min 2,8. Dan jika dinyatakan dalam vektor basis, vektor posisi dari titik I menjadi min 2 vektor I ditambah 8 vektor J. Dan yang terakhir kita akan menyatakan vektor PQ. Menyatakan vektor PQ dalam vektor kolom. PQ sama dengan vektor posisi dari titik I dikurang vektor posisi dari titik P. Vektor posisi dari titik I min 2,8 dikurang vektor posisi dari titik P 3, min 5. Jadi hasilnya min 2 dikurangi 3 min 5, 8 dikurang min 5, hasilnya 13. Jadi untuk vektor PQ yaitu nilainya min 5,13. Jika dinyatakan dalam vektor baris, maka menjadi vektor PQ sama dengan vektor posisi titik I dikurang vektor posisi titik P. Min 2,8 dikurang 3, min 5. Jadi kalian kurangkan min 2 dikurang 3, min 5. 8 dikurang min 5, 13. Dan jika kalian nyatakan dalam vektor basis, itu menjadi vektor PQ sama dengan vektor posisi titik I dikurang vektor posisi titik P sama dengan min 2 vektor I ditambah 8 vektor J dikurang 3 vektor I dikurang 5 vektor J. Jadi di sini kalian kurangkan yang komponennya sama. Ini vektor I dan ini dia juga vektor I. Maka kalian kurangkan min 2 dikurang 3 min 5. Jadi min 5 vektor I ditambah 8 vektor J dikurang min 5 vektor J, maka ditambah 13 vektor J. Dari contoh soal nomor 1 dan nomor 2 ini, beserta pembahasannya, apakah ada yang kurang jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Jika ada, maka kalian dapat tanyakan langsung pada komentar. Jika tidak, maka demikian pembahasan kita mengenai pengertian vektor dan sampai jumpa pada video berikutnya yaitu mengenai panjang vektor dan kesamaan dua vektor. Bye-bye!